Halo, perkenalkan, saya Yulia Febriani. Saya adalah perawat di ruang kenanga Rumah Sakit TK2 03 05 01 Dustira. Rumah sakit merupakan tempat pelayanan kesehatan yang harus menjamin keselamatan bagi pasien, tenaga kesehatan, maupun pengunjung. Salah satu upaya penting dalam pencegahan penularan penyakit adalah dengan menerapkan penggunaan masker secara benar. Namun, pada kenyataannya, tingkat kepatuhan penggunaan masker di lingkungan rumah sakit masih belum optimal. Masih ditemukan pengunjung yang tidak menggunakan masker atau menggunakannya dengan cara yang kurang tepat. Untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran pengunjung mengenai pentingnya penggunaan masker, berikut akan saya jelaskan mengenai penggunaan masker. Sebelumnya, ada berapa jenis sih masker itu? Jenis masker. 1. Masker kain. Masker kain dapat digunakan oleh masyarakat sehat di tempat umum dan berinteraksi dengan orang lain dengan tetap menjaga jarak minimal 1 hingga 3 meter. Masker juga dapat dicuci dan digunakan kembali. 2. Masker bedah. Penggunaan masker bedah disarankan bagi tenaga medis di fasilitas layanan kesehatan, tapi dipakai masyarakat umum hanya bila ada gejala flu, batuk, hidung berair, dan radang tenggorokan. 3. Masker N95. Penggunaan masker N95 dapat dipakai berulang dengan tata cara tepat. Misalnya, setelah dipakai harus dijemur di bawah sinar matahari selama 3 hingga 4 hari, sehingga virus sudah mati dan dapat digunakan kembali. Masker ini memiliki pori-pori yang sangat kecil, sehingga pengguna yang mempunyai penyakit tertentu dapat kesulitan untuk bernafas. Jangan gunakan masker jika sudah bentuk kotor maupun basah. Perlu diketahui bahwa di lingkungan rumah sakit, masker yang wajib digunakan oleh pasien dan pengunjung adalah masker bedah. Penggunaan masker jenis ini bertujuan untuk memberikan perlindungan optimal dalam pencegahan penularan penyakit. Dengan demikian, setiap individu diwajibkan menggunakan masker bedah secara benar selama berada di area rumah sakit. Apa saja fungsi masker? Fungsi masker. 1. Mengurangi paparan polusi udara. Masker dapat menyaring debu, asap dan polutan atau zat atau bahan yang menyebabkan pencemaran lingkungan sehingga dapat melindungi saluran pernafasan. 2. Mencegah penyebaran virus dan bakteri. Masker membantu menahan percikan droplet dari mulut dan hidung sehingga tidak mudah tersebar ke lingkungan sekitar ketika seseorang batuk, bersin, atau berbicara. 3. Melindungi diri sendiri dan orang lain. Dengan memakai masker yang benar, resiko tertular maupun menularkan infeksi menurun. Ini penting terutama jika seseorang belum diketahui status kesehatannya atau tidak menunjukkan gejala terutama di tempat ramai atau fasilitas kesehatan. 4. Perlindungan tambahan di fasilitas kesehatan. Bagi tenaga kesehatan atau pengunjung rumah sakit, masker menjadi alat pelindung penting untuk mencegah infeksi silang. Bagaimana cara menggunakan masker dengan benar? Cara memakai masker yang benar. 1. Cuci tangan dahulu. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer sebelum menyentuh masker. 2. Perhatikan sisi masker. Pastikan bagian berwarna di depan, sedangkan bagian putih atau lebih dekat ke wajah. 3. Tutup seluruh area penting. Pasang masker sehingga menutup hidung, mulut, dan dagu tanpa ada celah besar di sisi wajah. 4. Tekan bagian atas masker. Tekan bagian atas kawat di hidung sehingga masker mengikuti bentuk hidung. 5. Hindari menyentuh masker saat dipakai. Jika tersentuh, cuci tangan lagi sebelum menyentuh wajah atau memasang kembali. 6. Ganti masker bila basah atau kotor. Masker yang sudah lembab atau kotor kehilangan efektivitasnya dan harus diganti segera. 7. Melepas masker. Jangan menyentuh bagian depan masker. Lepaskan hanya dengan memegang tali pengait belakang telinga atau kepala. 8. Buang masker dengan benar. Masker sekali pakai dibuang di tempat sampah tertutup untuk mencegah kontak dengan orang lain. 9. Cuci tangan setelah melepas masker. Gunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer setelah membuang masker untuk menghindari kontaminasi. Apa saja resiko jika tidak menggunakan masker? Resiko jika tidak menggunakan masker. 1. Mudah tertular penyakit. Tanpa masker, droplet dari orang lain lebih mudah masuk ke saluran pernafasan, sehingga meningkatkan resiko tertular penyakit seperti flu dan ISPA, TBC, COVID-19. 2. Menularkan penyakit ke orang lain. Jika seseorang sedang sakit, tidak memakai masker dapat menyebarkan virus atau bakteri ke orang di sekitarnya. 3. Terpapar polusi udara. Tidak memakai masker membuat kita lebih mudah menghirup polutan seperti debu, asap kendaraan, dan bahan kimia berbahaya. 4. Gangguan kesehatan pernafasan. Paparan kuman dan polusi dapat menyebabkan batuk, sesak napas, alergi, infeksi saluran pernafasan.
5. Resiko lebih tinggi di tempat ramai dan fasilitas kesehatan. Di rumah sakit atau tempat umum, resiko penularan penyakit jauh lebih besar tanpa perlindungan masker. Bagaimana cara membuang masker yang sudah digunakan? Cara membuang masker. 1. Jangan menyentuh bagian depan masker. Bagian depan masker bisa terkontaminasi, jadi lepaskan hanya dengan memegang tali pengait belakang telinga atau kepala. 2. Lipat masker. Lipat masker sehingga bagian yang menutupi mulut dan hidung menghadap ke dalam. 3. Masukkan ke kantong atau langsung ke tempat sampah tertutup. Masker sekali pakai sebaiknya dibuang di tempat sampah yang tertutup untuk mencegah kontak dengan orang lain. 4. Cuci tangan setelah membuang masker. Gunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer setelah membuang masker untuk menghindari kontaminasi. Langkah-langkah mencuci tangan yang benar. 1. Basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Gosok sela-sela jari hingga bersih. 3. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. 4. Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. 5. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari ke telapak tangan lalu gosok perlahan, bilas dengan air bersih dan keringkan. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan masuk ke area ruang kenanga. Dengan menggunakan masker dengan benar, setiap pengunjung turut berperan dalam melindungi pasien, tenaga kesehatan, serta sesama pengunjung dari resiko penularan penyakit. Kepatuhan kita hari ini adalah perlindungan bagi banyak orang. Mari kita jadikan penggunaan masker sebagai kebiasaan yang disiplin dan bertanggung jawab. Karena dengan langkah sederhana, kita dapat menciptakan lingkungan rumah sakit yang lebih aman, nyaman, dan sehat. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.